hari ini sama-sama belajar. Sama-sama belajar sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kakak-kakak sekalian. Pada sehat semua ya, insya Allah ya. Sehat, Mudah-mudahan alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar kalau mahasiswa biasanya kayak gitu ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, sendi-sendi kita masih bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya, kita masih bisa sholat dengan normal ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah juga kita hari ini bisa berkumpul di Zoom ini, di webinar dengan tema Get Greatness with Mindfulness. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Oke, kakak-kakak sekalian, sudah pada kenal apa itu mindfulness? Sudah, Mas Dai? Mindfulness, berpikir jernih. Berpikir jernih. Oke, mungkin ini ya sudah tidak asing lagi ya kakak-kakak dengan kata mindfulness, karena di zaman sekarang ini yang dimana kesehatan mental sudah jadi isu utama ya sekarang, sangat digaungkan yang namanya mindfulness. Nah, insya Allah hari ini, malam ini kita mau belajar nih sama-sama dengan Pak Heri, apa sih mindfulness itu, gimana sih prakteknya, dan gimana kita bisa mencapai ketenangan, kebahagiaan dengan mindfulness ini. Oke, kakak-kakak sekalian, dengan tidak memperpanjang waktu ya, langsung aja kita sapa pemateri kita hari ini, malam ini, Pak Heriansyah Putra Jalil. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Mbak Caca. Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat, sukses luar biasa. Alhamdulillah. Kakak-kakak Pak Heri ini Masya Allah ya, luar biasa. Seorang konsultan dan juga sehari-harinya bergerak di Stephen ya Pak ya. Branch Manager Stephen di Jogja. Betul. Oh iya, kalau ada yang mau kenal Stephen, mau kenal mindfulness juga, mau berkembang lebih baik lagi, bisa hubungi Pak Heri. Baiklah Pak Heri, mungkin langsung aja ya, kami mau belajar nih sama Pak Heri, gimana sih mindfulness itu, gimana sih cara praktik sederhana mindfulness itu. Monggo Pak Heri, silakan di-sharing ilmunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta matlubi wa ridha matlubi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberikan satu kesempatan, yaitu adalah kesempatan hidup. Nah, tentunya kesempatan hidup ini tidak mau kita sia-siakan, karena segala sesuatunya, hidupnya kita hari ini teman-teman, itu pasti sudah atas izin Allah pastinya teman-teman ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Caca, malam ini kita ada topik tentang Get Greatness with Mindfulness gitu ya. Nah, kita mau pastikan bahwa teman-teman tidak salah kelas. Nanti kita akan validasi lagi teman-teman di sini. Tadi saya mungkin teman-teman baru dapatkan ada link Zoom, ini apaan, gabung aja, yang penting bisa dapat pencerahan malam ini. Tapi insya Allah teman-teman ya, topik kita malam ini insya Allah ada sebuah program yang disuguhkan kepada teman-teman. Ini kita dari persembahan dari Akademi Trainer di dalam program Happy Counselor ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya bersama Mbak Caca dan Ibu Arni ya, membersamai teman-teman hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan nanti 1 jam ke depan saya akan membersamai teman-teman. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan apa itu mindfulness ya, yang insya Allah nanti ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Baik, izin saya share screen ya teman-teman ya. Oke, kelihatan sudah screen-nya? Sudah terlihat Pak. Oke, nah baik teman-teman, kenal maka tak sayang. Makasih Bapak Ibu. Nah, kenalkan nama saya Heriansyah Putra teman-teman.
sebagian teman-teman seperti Mas Dai itu manggil saya itu abang gitu ya, karena saya ini adalah orang Medan tapi terdampar di Yogyakarta gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan mau panggil saya abang boleh, panggil Mas Heri juga boleh gitu ya. Nah, adapun di sini teman-teman, saya di sini insya Allah diamanahkan menjadi seorang happy counselor ya, kemudian human development consultant dan satu lagi saya diamanahkan di Stephen Trainer ya teman-teman di Yogyakarta ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang kenal dengan saya. Kalau udah cerita Stephen gitu ya, kalau udah dibelah ini dagingnya keluar Stephen teman-teman ya. Nah, tapi apa hubungannya dengan happy counselor teman-teman? Ternyata ini inline banget dengan kalau istilahnya personal genetik ya, bahwa saya sebagai seorang feeling selain senang ngomong perlu banyak mendengarkan. Karena konselor ini teman-teman insya Allah akan lebih banyak mendengar, dari banyak mendengar itu nanti kita akan bisa tahu apa sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat di luar sana, di mana zaman ini nanti akan inline banget dengan topik kita malam ini teman-teman ya. Baik teman-teman, saya ingin bertanya sama-sama ya teman-teman yang hadir malam ini. Terima kasih, kurang lebih di sini ada 14-15 orang dikurang saya satu ya. Nah, saya ingin berinteraksi sama teman ya. Saya berharap Anda terlibat penuh di sini. Selain nanti saya akan mentransfer, men-sharingkan apa dari pengetahuan kita dan pengalaman kita tentang mindfulness ya. Dan ini adalah salah satu terapi di dalam konseling teman-teman ya. Tapi ini ternyata bisa Anda terapkan nanti dalam kehidupan Anda. Nah, saya ingin sapa teman-teman ya. Saya ingin pastikan bahwa Anda tidak salah kelas ya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Anda, boleh nanti di chat aja gitu ya. Apakah Anda merasakan stres dan cemas hingga saat ini teman-teman? Ya mungkin boleh jadi karena problem di pekerjaan gitu ya. Boleh jadi nanti di problem rumah tangga gitu ya. Anda sehingga ini memicu stres Anda dan kemudian kecemasan Anda ketika Anda berumah tangga. Mungkin boleh jadi Anda yang masih jomblo ya. Saya cemas sekali Anda tidak mendapatkan jodoh gitu. Nah, boleh dicek teman-teman, apakah Anda saat ini stres? Kalau misalnya tidak, nggak apa-apa bilang tidak gitu ya. Nah, boleh di chat ya teman-teman ya. Oh tidak ya, Mbak Caca tidak. Oke, kadang-kadang kata Pak dengan Ibu Evi ya, ada sedikit stres di pekerjaan rumah tangga. Baik. Dengan Kak Rida ya, baik. Oke, normal teman-teman ya. Kalau seandainya Anda ada mengalami stres, tidak saat ini ya. Karena yang namanya manusia itu bisa naik turun gitu ya, Bu Nia. Nah, stres dan cemas ini adalah sebuah kenormalan gitu ya teman-teman ya. Nggak ada masalah ketika Anda saat ini stres, ya justru kita pengen tahu apa solusi dari bagaimana nanti Anda bisa mengontrol stres ini teman-teman. Ya, alhamdulillah sehat kata Pak Haryu, Bu Haryu ya, baik. Nah kemudian saya tanya lagi sama teman kepada Anda yang di ruang Zoom malam ini ya. Nah pertanyaan yang kedua teman-teman ya, saya mau memastikan Anda teman-teman, sorry. Masih kelihatan ya apanya ya? Masih Bang. Oke. Oke, nah kemudian teman-teman yang nomor 2 gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya, Anda punya permasalahan nggak dengan sulit untuk fokus? Boleh jadi Anda saat ini fokusnya itu dalam pekerjaan. Boleh jadi ketika Anda saat ini adalah bekerja, tapi Anda tidak fokus dalam pekerjaan Anda. Ya, mungkin banyak faktor kenapa Anda tidak fokus. Salah satunya mungkin Anda selingkuh profesi, boleh jadi gitu ya. Sehingga Anda sulit untuk fokus gitu ya. Boleh nanti teman-teman boleh dijawab, kira-kira Anda sulit nggak untuk fokus? Mungkin boleh jadi ketika Anda bekerja untuk bisa menembus sebuah target dari pekerjaan Anda gitu, Anda tidak fokus teman-teman. Bahkan amanah yang Anda sekarang pegang gitu ya, Anda tidak fokus juga gitu. Boleh teman-teman di chat apakah Anda merasa tidak fokus? Oke. Fokus agak sulit karena banyak yang dipikirin ya. Oke, normal ya. Oke.
Jangan-jangan kalau misal Mas Dai, saya kayaknya aman semua ya, nggak cemas, nggak, tetap fokus gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Kadang-kadang bilang mengerjakan, oke, baik, normal teman-teman, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya teman, saya ingin memvalidasi ya. Selanjutnya, hubungan tidak harmonis dengan pasangan Anda, teman. Boleh jadi Anda tidak harmonis dengan pasangan, dan boleh jadi Anda tidak harmonis dengan mertua, gitu ya. Dan boleh jadi Anda tidak harmonis dengan anak Anda, teman-teman. Boleh dicek, teman-teman. Anda merasakan nggak? Hingga malam hari ini Anda tuh merasa tidak harmonis. Ya boleh jadi ketidakharmonisan Anda sebelumnya ketika Anda mendapatkan link Zoom ini, wah ini mudah-mudahan jadi jawaban. Ya, oke, boleh dicek teman-teman. Apakah Anda tidak harmonis hingga detik ini? Alhamdulillah, ya oke. Oke, Mas Dai berkah ya. Baik, ya, oke. Sedang lumayan tidak harmonis, baik. Gak apa-apa, kejujuran. Terima kasih kejujurannya, Kak Rida ya. Saya harapkan Anda kejujuran di sini sangat ini ya. Jangan berpura-pura bahagia, teman-teman ya. Kalau yang namanya pura-pura bahagia itu tidak asik gitu ya. Oleh karena itu, insya Allah topiknya malam ini akan bisa membantu kita bareng-bareng. Karena boleh jadi hari ini kita nggak stres, hari ini kita harmonis, boleh jadi yang namanya kehidupan ini terus naik turun, teman-teman ya. Itu namanya kehidupan gitu. Baik. Nah, yang keempat teman-teman ya, masalah datang silih berganti ya. Tadi Anda sudah cemas, sulit fokus, hubungan tidak harmonis gitu ya. Dan terkadang, bukan terkadang, malah sering ya, masalah ini silih berganti. Hari ini masalah datang, kemarin masalah datang, hari selesai, tiba-tiba besoknya datang lagi teman-teman. Ada aja masalah. Kira-kira Anda merasakan nggak hal yang seperti ini? Boleh dicek teman-teman ya. Ya, saya mau melatih kejujuran Anda, ya, kenormalan Anda sebagai seorang manusia, gitu ya. Ya, oke, tidak, oke. Ya, sedang tidak dinamis dalam silih berganti. Oke, Kak Rida kayaknya borong dia. Oke, nggak ada masalah. Masalah pasti ada sebagai ya, sebagai manusia baik. Oke, masalah teman-teman boleh jawab antara iya dan tidak aja, nggak ada masalah gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, saya ingin memastikan Anda ya, bahwa Anda merasakan nggak untuk masalah yang sebagai berikut adalah insecure ya, boleh jadi Anda insecure, rumput tetangga lebih muda gitu ya, kemudian Anda ketika melihat rekan kerja Anda naik jabatan, Anda merasa insecure malah ya, ketika Anda melihat teman Anda alumni gitu ya, teman Anda di kelas SMA dulu tiba-tiba dia kelihatan sukses, tapi saya malah insecure melihat orang tersebut gitu. Nah, sampai pada akhirnya Anda merasa useless, merasa tidak berguna, teman-teman. Ayo boleh dicek. Kita ingin kejujuran Anda malam ini, teman-teman. Insya Allah ada sedikit solusi malam ini ya, teman-teman ya. Anda terlintas kadang-kadang, oh Kak Rida lagi yang borong ini ya, gak ada masalah Kak Rida. Terima kasih atas kejujurannya. Ada lagi insecure? Atau Anda baik-baik saja gitu ya? Atau Anda mulai merasa useless, merasa tidak berguna, rasanya gimana gitu ya? Oke, baik. Ini terakhirnya teman-teman, sampai pada akhirnya ya, ini adalah masalah yang sangat krusial banget. Ini adalah sampai putus asa terhadap kehidupan teman. Kira-kira Anda boleh jujur ya dengan diri Anda sendiri. Kira-kira Anda mulai sudah putus asa nggak di titik ini teman-teman ya? Boleh jujur teman-teman. Ya, pernah ada di posisi ini tapi sekarang tidak. Oke, baik. Oke. Oke, kalau saya tidak putus asa, saya tetap percaya kepada Allah. Baik, Karida, terima kasih. Atika pernah ya. Kira-kira sampai hari ini pernah mungkin ya, tapi hari ini sudah oke gitu ya. Oke, gak ada masalah teman-teman. Baik teman-teman ya. Dari beberapa masalah-masalah ini teman-teman ya. Ketika dari 6 masalah ini yang saya paparkan kepada teman-teman ya, yang saya suguhkan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman ya. Kalau seandainya 6 ada 1 dari 6, bisa 2 dari 6, 3 dari 6 masalah ini, bahkan Anda memborongnya teman-teman ya. Justru ini teman-teman, bahwa Anda sudah berada di kelas yang tepat ya. Kita insya Allah kita akan membersamai Anda untuk membahas topik yang topiknya itu sangat luar biasa menurut saya ya. Get greatness with mindfulness ya. Nah, get greatness with mindfulness teman-teman, mindfulnessnya apa sih gitu ya? Anda tentunya bagaimana rasa syukur di dalam diri Anda ketika dari masalah-masalah ini
Anda bisa get greatness ya, mendapatkan rasa syukur yang sangat luar biasa dengan mindfulness, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, mindfulness ini apaan nih Mas Heri, Bang Heri gitu ya. Nah, ini akan kita akan bahas ya. Saya akan sharing pengalaman kepada Anda teman-teman ya. Sedikit ilmu yang Anda boleh dapatkan malam ini teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa dari para ahli ya teman-teman. Ini dari Thich Nhat Hanh dan penulis Thich Nhat ini adalah sebuah buku teman-teman ya. Dari Guru Zen, mindfulness itu adalah yang pertama menjaga kesadaran kita hidup pada realitas saat ini teman. Ya, makanya saya tanya tadi sama teman-teman, saya mau memastikan kejujuran teman-teman bahwa hingga hari ini Anda kira-kira dari 6 masalah yang saya paparkan tadi, Anda ada nggak dari 6 itu Anda merasakan itu? Karena kita sedang merasakan realitas hari ini, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian ada lagi pendapat dari teori yang lain ya, bahwa tentang mindfulness ini dari Susan L. Smalling dan Diana Winston. Nah, dalam buku mereka tuh ada fully present namanya, fully present ya. Mereka mendefinisikan mindfulness sebagai perhatian penuh pada apa yang terjadi dalam diri kita ya, dan sekitar kita pada saat itu. Yang pertama adalah dalam diri kita, teman-teman. Dan kemudian apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita, ya. Perhatian penuh pada apa yang terjadi dalam diri kita dan sekitar kita pada saat ini, ya. Kuncinya adalah saat ini, teman-teman. Oke? Nah, ini dari dua teori, teman-teman. Kemudian saya tambahkan, teman-teman, ya. Dan ini bahkan, teman-teman, sebagai kita sebagai seorang Muslim, jawaban ini sudah ada dari 1400 tahun yang lalu, ya, dari Rasulullah, gitu ya. Nah, ini janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, mungkin teman-teman tidak asing dengan ayat ini, sangat familiar bahkan ya teman-teman, bahwa ini adalah kalimat sakti banget buat kita para Muslim ya, buat kita orang-orang yang beriman ya. Ternyata kalau misalnya ditafsirkan lagi teman-teman, makna takut yang pertama itu adalah bahwa manusia kecenderungan itu selalu takut dengan masa lalu ya, masa depan yang belum terjadi teman-teman ya. Karena ketakutan itu teman-teman, karena hal yang belum terjadi, apakah benar saya bisa bagi Anda yang menafkahi keluarga gitu, apa benar nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan saya bisa menafkahi anak-anak saya, kemudian menyekolahkan anak-anak saya, apa benar nanti 20 tahun ke depan saya bisa sukses gitu ya. Jadi kecemasan itu timbul teman-teman, karena rasa takut itu ya. Kemudian di sini ada tafsiran dari La Tahzan teman-teman ya, yang saya dapatkan itu adalah jangan bersedih itu adalah jangan bersedih terhadap masa lalu teman-teman ya, karena yang namanya masa lalu ternyata itu bisa saja masih ngikut sama kita ya, yang masih ngikut ketika kita mengingat masa lalu itu kita jadi masih ingat, kita jadi sedih gitu ya. Boleh jadi Anda terluka oleh seseorang sampai sekarang tuh Anda masih terluka dan Anda mendapatkan luka batin sehingga Anda masih ketika mengingat lagi memori-memori itu Anda menjadi bersedih teman-teman ya, sehingga Anda sulit untuk move on. Jadi kata kuncinya di dalam Al-Quran teman-teman bahwa kita ini jangan fokus di masa lalu, kemudian jangan takut jangan takut tentang masa depan kita, terhadap masa depan kita, karena kita ingin membicarakan hari ini teman-teman ya. Nah, di dalam Al-Quran ternyata ada garansi Allah ya, 12 kali dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tiada rasa takut pada diri mereka dan tiada pula mereka bersedih. Nah, itu khususnya buat kita yang beriman, teman-teman ya. 12 kali ini adalah jaminan dari Allah bahwa ketika insya Allah nanti mindfulness ini ternyata teman-teman adalah sesuatu yang menarik sekali dan bahkan ini sudah kita lakukan tanpa kita sadari teman-teman ya. Nah, mindfulness ini teman-teman ya, yang pertama adalah bagaimana kita merasakan hari ini ya, tidak mengkhawatirkan hari esok, tidak mencemaskan hari esok, tidak bersedih terhadap masa lalu kita teman-teman ya, bahwa kita diminta sama Allah selalu bersyukur untuk hari ini teman-teman. Sehingga garansi Allah itu memang ada 12 kali dalam Al-Qur'an ya, tiada rasa takut pada diri mereka dan tiada pula mereka bersedih. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang beriman teman-teman ya. Nah, baik teman-teman ya, mindfulness ketika saya simpulkan lagi teman-teman supaya teman-teman mendapatkan sesuatu hari ini, apa sih mindfulness sebenarnya dari yang kita paparkan dari teori-teori, kemudian dari kita ambil rujukannya dari ayat Al-Quran teman-teman ya.
yaitu adalah menyadari hari ini dengan kesadaran penuh dan menghadirkan jiwa raga kita dengan kehadiran utuh, teman-teman ya, untuk merasakan apa yang kita miliki hari ini penuh rasa syukur kepada Allah ya. Nah, ini jawabannya teman-teman terhadap masalah yang kita tadi saya paparkan kurang lebih 6 bahkan lebih daripada itu teman-teman ya. Dengan kita melakukan mindfulness ini teman-teman, dengan kesadaran penuh dan menghadirkan jiwa raga kita yang utuh teman-teman, untuk merasakan apa yang kita miliki hari ini teman-teman. Karena yang lalu itu sudah terlewati teman-teman. Dan kemudian hari esok itu belum pasti. Yang ada tuh hari ini teman-teman ya. Maka kita diminta adalah mindfulness, menyadari dengan rasa syukur kepada Allah hari ini yang kita miliki ya, bahwa kebersamaan kita malam ini teman-teman ini adalah milik kita teman-teman ya. Anda diizinkan, saya diizinkan ya untuk bersama-sama kita hari ini untuk membahas tentang mindfulness. Ini adalah sesuatu yang kita miliki yang perlu kita syukuri teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ketika kita membahas tentang mindfulness, apa dampaknya ketika kita tidak melakukan mindfulness, teman-teman? Nah, ini tentunya perlu kita bahas ya ketika kita tidak melakukan mindfulness. Ya, Anda sudah paham tentang definisi tentang mindfulness dan Anda sudah paham apa itu mindfulness. Kemudian ketika Anda tidak melakukannya, ya mungkin boleh jadi sebelum Anda mengetahui informasi ini, teman-teman, dan bahkan ketika Anda mendapatkan informasinya malam ini, tapi Anda tidak mengamalkannya, apa dampaknya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama mental health teman-teman ya. Mental health itu adalah turunnya tadi adalah cemas, ya, stres, ya, kemudian luka batin yang berkepanjangan, kemudian rasa khawatir yang berlebihan, FOMO, gitu ya teman-teman ya. Itu akan menjadi mental health Anda terganggu. Ya, apalagi di zaman sekarang teman-teman, informasi itu sangat berseliweran hingga hitungan detik ketika kita scroll itu banyak sekali problem-problem di dunia ini teman-teman ya. Begitu kita bangun tidur, kita scroll itu handphone, kita lihat teman-teman ya, banyak sekali masalah-masalah. Bayangkan itu teman, kalau seandainya Anda mengikuti itu nanti konten-konten yang negatif, itu sudah menambah rasa stres Anda ya. Itu sudah sumbangsinya kepada Anda di pagi hari, sudah mengganggu mental health Anda ya. Belum lagi nanti misalnya boleh jadi ada kemarahan-kemarahan di rumah tangga gitu ya. Belum lagi nanti anak-anak ya, sangat susah diatur gitu, sehingga ini mengganggu mental health Anda sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, teman-teman ya. Mental ini adalah dampak ya ketika Anda tidak melakukan mindfulness, teman-teman ya. Dari yang namanya problem-problem, yang namanya manusia itu selalu ada problem, justru ini normalnya, sunatullahnya dalam kehidupan kita ya. Tapi ketika ini kita tidak tahu tipsnya, kita tidak tahu bagaimana treatmentnya, teman-teman, mental health ini akan benar-benar mengaruhi di dalam kehidupan kita. Ya, ini sangat berbahaya sekali ketika ini kita teruskan, teman-teman. Itu sampai pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang berputus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya, gitu teman-teman ya. Ibaratnya kalau kita bilang sudah mendahului malaikat maut, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi teman-teman ya? Ketika mindfulness ini tidak kita amalkan, teman-teman ya, Anda sudah tahu maknanya gitu, maka produktivitas kita di dalam kehidupan juga akan menurun, teman-teman ya. Ketika kita bangun tidur ya, kita rasanya malas banget, mager banget gitu. Sehingga kita rasanya malas banget nih ke kantor gitu. Oh, malas banget nih mau mentoring tim-tim di pekerjaan, di dalam bisnis gitu ya. Anda mulai karena problem-problem itu sangat mengganggu Anda, mendistraksi Anda, sehingga productivity itu akan berkurang, teman-teman ya. Yang seharusnya Anda bisa eksponensial, karena ini Anda biarkan, teman-teman, kemudian tidak ada treatment untuk mindfulness, teman-teman, dampaknya produktivitas Anda akan berkurang gitu ya. Nah, kemudian apa lagi dampaknya, teman-teman? Prosperity, teman-teman. Ketika Anda tidak produktif, pastinya kemakmuran Anda pun tidak datang, teman-teman ya. Dampaknya Anda dan Anda tidak akan makmur, tidak akan sejahtera ketika Anda tidak melakukan mindfulness. Kesejahteraan itu, teman-teman, itu dimulai dari hati Anda sudah mulai berdamai dengan masalah Anda, teman-teman ya. Maka kemakmuran itu akan Anda undang dari alam semesta, teman-teman ya. Dan Allah perintahkan ke alam semesta untuk Anda kita datangkan. Tapi ketika Anda biarkan mental ini terganggu, teman-teman ya, maka kemakmuran tidak akan datang ke dalam kehidupan Anda ya. Perlu sebuah treatment, sebuah terapi, itu adalah mindfulness ya.
Kemudian apa yang terakhir? Tentunya ketika Anda dampaknya kalau Anda kurang mindfulness, bahkan Anda sama sekali tidak mindfulness, teman-teman, itu akan mengganggu relationship Anda. Hubungan Anda kepada siapa? Yang pertama kepada pasangan Anda, kemudian kepada anak-anak Anda, kepada tetangga Anda, rekan kerja Anda, teman-teman. Ini mengganggu, teman-teman. Bahkan di sosial Anda, teman, ini sangat mengganggu sekali. Ketika Anda mindfulness ini tidak Anda amalkan dalam kehidupan Anda. Nah, ini dampak ketika Anda tidak melakukan mindfulness, teman-teman, ya, sangat berbahaya sekali. Nah, tentunya teman-teman di balik dampak, ya, tentu ada manfaatnya ketika Anda melakukan mindfulness. Apa manfaatnya ketika saya mindfulness, teman-teman, ya? Nah, manfaatnya pasti banyak, teman-teman, ya, banyak banget manfaatnya. Yang pertama adalah, teman-teman, ya, mindfulness. Ketika Anda melakukan mindfulness ini secara rutin, ya, stres Anda berkurang, teman-teman, ya. Stres Anda berkurang, ya. Boleh jadi tidak langsung stres itulah, minimal berkurang, teman-teman, ya. Karena yang namanya problem itu ada aja datang, berseliuran datang dalam kehidupan Anda dalam hitungan detik, teman-teman, ya. Minimal stresnya berkurang, ya. Ketika stres, mindfulness lagi, teman-teman. Datang lagi stres, mindfulness lagi, teman-teman. Sehingga stres Anda itu berkurang, teman-teman. Dan Anda sudah mulai bisa berdamai dengan stres Anda, gitu, ya. Nah, apalagi manfaat mindfulness, teman-teman? Manfaat mindfulness selanjutnya adalah Anda fokus Anda itu meningkat, ya. Bahwa tadi ketika Anda merasakan Anda selama ini tidak fokus dengan pekerjaan Anda, dengan bisnis Anda, ya, dengan peran Anda, ya. Dengan Anda melakukan mindfulness ini Anda semakin meningkat fokusnya, teman-teman, ya. Terhadap pekerjaan Anda, terhadap target bisnis Anda, teman-teman. Anda mulai fokus dan Anda semakin fokus, semakin meningkat secara terus-menerus, ya. Maka sering melakukan mindfulness. Dan kemudian apalagi manfaatnya? Ya, ketika Anda melakukan mindfulness, tentunya Anda bisa mengontrol emosi Anda, teman-teman, ya. Jadi ketika kita misalnya rasa cemas kita, kemudian ketika kita ingin marah, kemudian kita ingin ketika ada persoalan nanti kita tuh ketika kita ingin marah, kita mudah untuk bisa mengontrol emosi kita, teman-teman, ya. Inilah manfaat daripada mindfulness, teman-teman. Anda gampang untuk bisa mengontrol emosi Anda karena mindfulness itu benar-benar Anda lakukan, ya. Greatness-nya pun datang, teman-teman, ya. Greatness-nya, rasa syukur itu pun datang, gitu. Sehingga Anda gampang untuk mengontrol emosi. Dan kemudian, teman-teman, manfaatnya, teman-teman, tentunya ketika Anda sudah fokus, kemudian Anda bisa mengontrol emosi Anda, pikiran Anda pun jernih, teman-teman, ya. Itu sudah efek baiknya ketika Anda melakukan mindfulness. Pikiran Anda jernih, hati Anda pun tenang, gitu, ya. Jadi ide dan gagasan Anda untuk bagaimana melangkahkan kaki dalam kehidupan Anda, apapun keinginan Anda, apapun dream Anda bisa melakukannya. Anda bisa semakin cepat, teman-teman, karena pikiran Anda jernih, ide dan gagasan itu keluar, teman-teman, ya. Ini adalah manfaat dari mindfulness. Kemudian apalagi ketika kita melakukan mindfulness, ini selalu rutin dalam kehidupan kita, ya. Sosial Anda pasti membaik. Yang tadinya relasi Anda itu tidak baik kepada pasangan Anda, kemudian kepada anak Anda, bahkan mertua Anda, gitu, bahkan tetangga Anda, gitu. Karena Anda bisa mengontrol emosi Anda, kemudian rasa syukur Anda sudah mulai meningkat, teman-teman, sosial Anda pun membaik, teman-teman, ya. Dan kemudian, teman-teman, Anda menghargai momentum, sekalipun itu adalah momentum kecil, ya. Ketika Anda ngantar anak ke sekolah, gitu, ya, Anda tuh benar-benar merasa bersyukur sekali, teman-teman, ya. Ketika Anda ngantar istri belanja, gitu, ya, Anda sebagai seorang pencari nafkah, gitu, ya. Kemudian ketika Anda ngantar masakan untuk suami tercinta, gitu, ya. Ini adalah momentum kecil yang Anda perlu hargai. Ketika Anda sudah melakukan mindfulness ini, timbul rasa syukur Anda, teman-teman, ya. Nah, kemudian, teman-teman, ya, manfaat mindfulness ini adalah tentunya ketika hal ini Anda sudah lewati semua, hati Anda pun mulai positifnya vibe, teman-teman, ya. Anda mudah tersenyum, gitu, ya. Mata Anda berbinar ketika menghadapi orang-orang yang Anda jumpai, gitu, ya. Anda positif vibe jadinya. Jadi tidak negatif vibe-nya itu jadi menghilang dari Anda, makin menjauh dari Anda, karena yang ada dalam diri Anda adalah positif vibe. Dan orang-orang yang dekat dengan Anda itu merasakan positif Anda, teman-teman, ya. Dan yang terakhir, teman-teman, ya, tentunya, teman-teman, syukur Anda pun bertambah.
Ya, ketika rasa syukur kita pun bertambah teman-teman, ya sesuai janji Allah, sesuai garansi Allah, maka aku tambah nikmatku kata Allah ya. Nah, ini adalah manfaat dari mindfulness. Banyak banget teman-teman ya. Mungkin kita tidak bisa sebutkan lagi, banyak banget manfaat dari mindfulness. Dari kedelapan ini teman-teman, ini sangat luar biasa banget, sudah mewakil dari kebahagiaan kita, kenikmatan yang betul-betul diberikan Allah kepada kita ketika greenness itu sudah berada di dalam hati kita teman-teman. Nah teman-teman, nah, tentunya teman-teman ketika kita membahas tentang mindfulness, mindfulness itu apa langkah-langkahnya teman-teman? Prakteknya itu seperti apa gitu ya? Apakah perlu sebuah terapan khusus gitu ya? Tentu teman-teman ya. Mindfulness ini bukan hanya sekedar bicara, bukan sekedar teori, ada prakteknya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu teman-teman ya, Anda perlu meditasi ya. Praktek dari mindfulness ini adalah salah satunya adalah meditasi teman-teman ya, meditasi harian. Jadi artinya setiap hari Anda lakukan teman-teman. Minimal Anda luangkan waktu Anda 5 sampai 10 menit gitu ya setiap hari untuk bermeditasi ya. Bermeditasi teman-teman, Anda me time gitu ya. Anda me time. Boleh jadi nanti Anda punya ruangan sendiri, Anda di dalam kamar, ada kurung, ada kunci gitu ya. Atau mungkin ketika kita sebagai seorang muslim, ketika Anda habis sholat subuh gitu ya, Anda me time teman-teman ya. Atau mungkin boleh jadi teman-teman ketika Anda sholat tahajud ya, ketika Anda selesai sholat tahajud, Anda me time teman-teman ya. Anda bermeditasi gitu ya. Anda berdiam diri, kalau kita bahasa secara muslimnya adalah Anda berwukuf gitu ya. Anda seperti orang wukuf, itu Anda berdiam diri gitu ya. Kalau bahasa umumnya adalah meditasi teman-teman. 5 sampai 10 menit teman-teman, minimal ya. Minimal 5 sampai 10 menit. Dan kemudian selanjutnya adalah latihan pernapasan. Nah, ini yang dimaksud adalah kita sadar teman-teman ya. Ketika kita melakukan mindfulness ya, kita sadar napas kita tuh naik turun teman-teman ya. Hembusan nafasnya, hirupan udara yang dari luar itu masuk ke dalam rongga paru-paru kita teman-teman. Kita menyadari hal itu teman-teman. Yang selama ini kita mungkin tidak menyadari ya. Kita autopilot aja. Ketika bernafas, menghirup udara, menghirup oksigen gitu ya. Kemudian Anda hembuskan lagi gitu ya. Itu secara autopilot saja gitu tanpa ada. Tapi di sini ketika Anda melakukan meditasinya gitu teman-teman, Anda sadari ya keluar masuknya nafas Anda. Nah, itu kenikmatannya sangat luar biasa. Nah, pastikan teman-teman nafasnya itu adalah nafas diafragma teman-teman. Nafas diafragma itu seperti nafas bayi teman-teman. Nafas bayi teman-teman ya, pastikan Anda pegang ya dua-dua tangannya seperti ini ya. Letakkan tangan kanan Anda di dada, kemudian tangan kiri Anda di atas perut gitu ya. Dan pastikan tangan kiri Anda yang maju teman-teman ya. Bahwa diafragma itu adalah nafas itu ada nafas perut teman-teman. Bahwa perut Anda yang maju. Ya. Kemudian hembuskan. Ya, tarik dari hidung, kemudian boleh hembuskan dari mulut pelan-pelan karena kalau dari mulut bisa kita kontrol ya, pelan-pelan. Ya, pastikan bahwa yang maju itu adalah perut Anda, nafas bayi teman-teman. Karena itu berbeda. Kalau seandainya dada Anda naik itu nanti tidak konsen ya, tidak fokus ya. Diafragma. Kemudian hembuskan. Nah, ya sudah Anda rasakan itu teman-teman ya. Ya, latihan pernafasan diafragma. Kemudian selanjutnya teman-teman ya, kesadaran dalam aktivitas sehari-hari ya, selain dari meditasi tadi teman-teman, Anda menyadari gitu teman aktivitas sehari-hari. Contohnya hari ini teman-teman ya. Anda menyadari bahwa hari ini saya ngomong teman-teman, dan Anda menyadari Anda mendengarkan informasi dari saya. Anda benar-benar mendalami apa itu mindfulness teman-teman. Nah, hari ini Anda sadar penuh teman-teman dan hadir utuh jiwa dan raga Anda ya. Jadi bukan hanya aktivitas satu aktivitas saja, bahkan ketika Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi teman-teman, Anda sadari itu ya, Anda sadari Anda melakukan itu luar biasa banget. Mindfulness itu, greatness di dalam diri Anda itu semakin membuncah teman-teman ya, sangat luar biasa. Ketika Anda minum, ketika Anda berjalan ya, ketika Anda bersama anak Anda gitu ya, ketika Anda nganterin anak Anda sekolah gitu ya. Nah, Anda sadari itu teman-teman. Ya, rasa syukur itu akan luar biasa. Dan lakukan di setiap aktivitas Anda ya. Selain dari me time yang tadi 5 sampai 10 menit, dan ini dilakukan di seluruh di hampir seluruh aktivitas Anda teman-teman. Ya. Jadi ingat langkahnya teman-teman.
Yang pertama adalah meditasi, luangkan minimal 5-10 menit. Kemudian latihan pernafasan, diafragma, pastikan bahwa perut Anda yang maju ya teman-teman ya. Napas perut. Ya, hirup dari hidung ya, kemudian hembuskan dari mulut. Karena kalau dari mulut itu bisa dikontrol berapa hembusan nafasnya teman-teman ya. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah Anda lakukan mindfulness ini teman-teman dengan kesadaran penuh di setiap keseluruhan aktivitas Anda sehari-hari teman-teman ya. Ini langkah-langkah. Nah, kemudian teman-teman, 3 teknik dasar mindfulness. Yang pertama apa teman-teman ya? Yang pertama, Anda duduk ya, boleh duduk. Anda boleh sekarang ini posisi Anda. Ketika Anda misalnya duduk di kursi ya, pastikan tubuh Anda yang tegak gitu ya. Boleh sandarkan senyaman Anda ya, pastikan Anda duduk senyaman mungkin seperti ini ya. Anda pastikan lihat seperti ini, seperti saya duduk ya. Tenang, duduk senyaman Anda teman-teman ya. Sandarkan tubuh Anda ya. Kalau seandainya Anda misalnya duduk tanpa kursi, bersila teman-teman ya. Seperti Anda bersila setelah sholat gitu ya. Nah, duduk seperti ini tenang gitu ya. Nah, duduk dengan nyaman atau di kursi teman-teman ya. Nah, setelah Anda pastikan Anda bisa duduk teman-teman, letakkan kedua tangan Anda teman-teman di atas paha Anda dengan keadaan terbuka ya. Tangan Anda terbuka ke atas gitu ya. Anda letakkan kedua tangan Anda ya dengan kedua telapak tangan Anda terbuka ke atas ya. Anda letakkan di atas paha Anda seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya, di paha Anda, di tangan Anda ya, pastikan seperti ini. Nah, pastikan Anda duduk senyaman mungkin. Kemudian apa? Selanjutnya untuk teknik mindfulness ini teman-teman ya, Anda bernafas yang seperti yang saya sebutkan tadi, bernafas diafragma ya. Ketika Anda sudah duduk seperti ini ya, Anda pastikan hembusan tarikan nafas oksigennya Anda tarik. Kemudian hembuskan, ya, Anda hirup lagi oksigen dari luar Anda, teman-teman. Kemudian hembuskan lagi. Nah, untuk terapi ini, teman-teman, bagi kita yang Muslim ya, alangkah indahnya kalau seandainya kita bersama dengan zikir, teman-teman ya. Ketika Anda menghirup nafasnya, Anda katakan dalam hati, Allah gitu ya teman-teman, tapi dalam hati teman-teman ya, karena Anda menghirup nafas, menghirup udara ya, Anda sedang bernafas tapi dalam hati Anda sebutkan Allah ya. Nah, Anda hirup dalam hati Anda Allah ya, kemudian ketika Anda menghembuskan nafas Anda teman-teman ya, Anda ucapkan hamdalah ya, ucapkan hamdalah. Ketika Anda menghembuskan dalam hati Anda alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Terus berulang-ulang teman-teman lakukan lagi. Ketika Anda menghirup nafas, menghirup udara, Allah dalam hati Anda. Kemudian ketika Anda menghembuskan nafas Anda, teman-teman, alhamdulillah. Lakukan itu seterusnya teman-teman ya. Pastikan nafas Anda nafas diafragma. Ya, sudah paham ya? Nah, kemudian teman-teman, Anda fokus teman-teman. Ketika terjadi distraksi, tentunya ketika Anda me time ada aja distraksi ya. Ada suara anak-anak gitu ya, suara orang melintas, ada fokus lagi dengan nafas Anda teman-teman ya, sadari nafas Anda. Allah, alhamdulillah, ya fokus kepada naik turun nafas Anda ya. Ketika terdistraksi, fokus lagi kepada tarikan nafas Anda dan hembusan nafas Anda teman-teman ya. Sudah paham teman-teman ya? Yang pertama duduk ya senyaman mungkin, kemudian kedua telapak tangan Anda tengadah ke atas ya, kemudian Anda bernafas ya, pejamkan mata Anda, kemudian Anda hirup oksigen dari luar, ucapkan Allah, kemudian hembuskan alhamdulillah ya. Kemudian ketika Anda terdistraksi, sadari Anda sedang bernafas. Oke ya, sudah paham teman-teman ya? Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, sedikit saya bercerita teman-teman ya, bahwa dari manfaat mindfulness ini terhadap yang pernah saya lewati teman-teman ya, terhadap diri saya tentunya ya. Nah,
dulu sebelum saya mendalami konsep Stephen, kemudian ketika saya belajar menjadi seorang konselor ya, saya tidak punya treatment seperti ini teman-teman. Saya tidak punya. Ketika saya flashback dulu, waktu saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan asuransi, mana di saat itu teman-teman perusahaan itu sangat benar-benar membuat stresnya tidak tinggi teman-teman. Ya, karena target luar biasa banget. Ya, sehingga apapun itu yang saya lakukan itu saya itu tidak pernah puas, kemudian saya terlalu mencemaskan apa yang akan terjadi enggak ya gitu ya. Bagaimana nanti bulan ini saya capai atau tidak ya gitu ya. Dan kemudian apalagi teman-teman, saya tidak pernah berdamai dengan masa lalu saya. Saya punya permasalahan teman-teman ya, punya permasalahan masa lalu itu dengan kakak saya sendiri gitu ya. Bahwa ada beberapa peristiwa yang membuat hati saya terluka teman-teman, dan saya tidak punya treatmentnya. Bagaimana saya bisa berdamai dengan masa lalu saya, kemudian bagaimana saya bisa mengontrol untuk tidak mencemaskan masa depan saya teman-teman. Dan ketika treatment mindfulness ini saya lakukan teman-teman, bahkan doa saya saja setelah saya selesai sholat teman-teman, itu kadang-kadang saya malu meminta, ya Allah saya minta ini minta ini ya. Saya mulai berbanyak 80% itu rasa syukur yang sangat luar biasa ya. Bahkan apa teman-teman, ketika saya berdoa pun saya melakukan mindfulness ya. Saya mengucapkan ya Allah terima kasih ya Allah ya, luar biasa banget. Itu saya lakukan setiap sekali ya. 80% itu saya lebih banyak bersyukur ya dibanding karena saya sadari benar teman-teman apa yang sudah saya lewati, dan hari ini semuanya pemberian Allah itu sangat luar biasa. Lalu mindfulness yang mungkin dari berbagai pengalaman kita belajar ilmu agama mungkin ya. Jadi ketika kita lihat mindfulness ini ya mungkin boleh kita dengar istilahnya itu dari barat gitu. Ternyata mereka itu aplikasikan yang sudah yang pernah kita tahu sebenarnya gitu ya, mindfulness ini teman-teman. Sehingga kita tuh greatness kita sangat luar biasa. Saya benar-benar merasa luar biasa hingga seperti ini. Itulah mindfulness. Banyak hidup saya, kemudian saya menyadari apa keunggulan saya, kemudian apa kelemahan saya. Saya benar-benar bersyukur teman-teman ya. Ketika saya sadar tentang keunggulan saya itu saya bersyukur banget teman-teman. Wah ternyata Allah tuh memberikan saya adalah seorang bermesin kecerdasan, seorang feeling yang memang bisa memotivasi orang, bisa menginfluence orang gitu ya. Saya tuh senang banget teman-teman. Sehingga saya berprofesi dari seorang leader gitu ya, menjadi seorang konsultan, menjadi seorang trainer gitu, menjadi bahkan sekarang menjadi seorang konselor ya. Dulunya saya tuh pengen ngobrol aja ya, pengen ngobrol aja. Ketika saya belajar tentang happy counselor teman-teman, saya tuh perlu banyak lebih mendengarkan dibandingkan saya ngobrol. Ya, kalau di konselor ini teman-teman boleh ngobrol teman-teman, itu pun hanya bertanya teman-teman ya. Boleh ngobrol, itu pun hanya bertanya. Ya, 80% yang saya banyak mendengar itu ternyata tuh inline banget dengan apa yang ada dalam Al-Quran teman-teman ya. Bahwa ketika Allah meniupkan ruh kita teman-teman ya, ketika Allah itu menciptakan kejadian kita selama 9 bulan, Allah itu indera yang pertama Allah ciptakan itu adalah indera pendengaran ya. Di wajah teman-teman sudah lumrah dan itu adalah sunnatullahnya. Allah ciptakan kedua telinga sehingga kita harus ya perlu lebih banyak mendengar dibandingkan kita ngomong teman-teman. Karena dengan kita banyak mendengar, maka yang keluar itu adalah berlian. Jadi kalimat-kalimat yang bagus teman-teman, karena kita tahu intisari apa sih yang diperlukan oleh klien kita, apa sih yang diperlukan oleh pasangan kita gitu ya, apa sih yang diperlukan anak-anak kita teman-teman. Itu ternyata ini intisarinya ketika kita banyak mendengar. Lama ini kita advice aja ya, memotivasi, kasih itu orang aja. Itu selama ini kita kurang mendengar teman. Nah, alhamdulillah saya bersyukur teman-teman ya, ketika saya menjadi seorang itu saya mendapatkan ini. Nah, mindfulness ini teman-teman saya lakukan, saya tidak mau menjadi orang yang fasik ya. Ketika saya memberikan terapi ini kepada klien-klien saya ya, kepada siapapun itu, kepada tim-tim di bisnis saya teman-teman, ini saya tentunya teman-teman saya melakukan secara otentik. Saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan. Jadi sangat luar biasa, rasanya rugi kalau tidak mindfulness. Ya. Nah, insya Allah teman-teman, Anda lakukan ini mulai malam ini teman-teman hingga seterusnya. Ya. Anda berjanji dengan diri Anda mulai hari dan seterusnya. Baik,
Nah, baik teman-teman, kesimpulan teman-teman adalah praktikan mindfulness gitu ya. Bagaimana Anda praktikan mindfulness seperti yang saya pengalaman fakta saya tadi teman-teman ya. Di tempat kerja, di rumah, saat berinteraksi dengan orang, Anda lakukan mindfulness teman-teman. Jadi Anda sadari apa yang Anda lakukan. Ketika Anda menyadari apa yang Anda ucapkan teman-teman, itu secara tidak langsung Anda akan terpilah kata-katanya ya. Bahkan untuk bagaimana ucapan tidak menyinggung perasaan orang lain, itu terpilah teman-teman. Karena Anda sadar, Anda sedang ngomong, dan Anda sadar untuk memilah kata-kata apa yang bagus. Yang Anda bicarakan kepada one on one ataupun kepada orang banyak teman-teman ya, apapun aktivitas, apalagi kita ini adalah makhluk sosial, setiap hari kita jumpa dengan orang gitu ya. Nah, praktekkan ini teman-teman di keseharian Anda ya. Nah, kemudian apalagi latihan kecil seperti mindful walking teman-teman. Jadi mindfulness itu selain yang saya sharingkan tadi adalah ketika kita bermeditasi itu me time ya teman-teman. Ternyata kita juga bisa mindful walking teman-teman ketika kita berjalan ya. Benar-benar kita nikmati apa yang ada di alam sekitar, udara, kemudian pemandangan yang Allah berikan yang sangat luar biasa cantiknya gitu ya, keindahan alam semesta, birunya langit gitu ya, putihnya awan, indahnya pelangi teman-teman, kemudian geseran ombak. Anda mindful walking teman-teman ya. Kemudian mindful eating. Nah, mungkin boleh jadi di antara kita teman, bahkan saya dulu teman-teman, saya tuh mindful eating itu benar-benar apaan sih mindful eating gitu ya. Ternyata ketika saya terapkan ini teman-teman, mindful eating sangat luar biasa. Jadi apapun yang dimasak istri saya itu enak selalu teman-teman ya. Saya dulu adalah orang yang sangat protes ya. Wah ini kurang garam, wah ini kurang gula gitu ya. Sehingga nggak heran kalau seandainya akhirnya istri saya pandai masak ya karena sering protes gitu. Tapi ketika sekarang ini udah terlanjur istri saya udah pandai masak, saya pun makin bersyukur teman-teman ya. Apalagi dengan ilmu mindful eating ya. Ketika saya menyuap teman-teman ya, saya bayangkan ya nasi yang saya makan itu adalah berasnya ini adalah saya dapatkan dari kilang padi gitu ya, atau dari minimarket ini pastinya dari tengkulak, kemudian tengkulak dari petani, kemudian saya membayangkan itu sambil berjalan teman-teman ya, memang perjalanan itu agak lama gitu teman-teman ya. Itu saya bayangkan petani itu bagaimana dia menanam padi itu sampai akhirnya ke lidah saya, ke mulut saya teman-teman, luar biasa banget ya. Kemudian bagaimana hujan mencurahkan padi-padi itu sehingga tumbuh teman-teman. Nah itu mindful eating teman-teman ya. Jadi wajar teman-teman, pernah saya ngobrol dengan salah satu seorang praktisi apa ya, diet kenyang katanya ya. Diet kenyang, bayangkan itu diet kenyang teman-teman. Ada salah satu dokter ya, dia melakukan bagaimana kita itu bisa diet kenyang gitu ya dengan mindful eating ternyata kalau saya pahami. Jadi ketika kita makan itu kita sadari teman-teman, kita sadari kita makan gitu ya, bahwa ini semuanya pemberian dari Allah gitu teman-teman. Nah, secara tidak langsung teman-teman itu ternyata lewat dari 33 kunyahan. Anda mungkin pernah dengar ya bahwa katanya Rasulullah tuh punya sunnah makan 33 kali kunyahan gitu ya. Bayangkan kalau seandainya itu teman-teman, kalau seandainya kita nggak punya ilmunya ya, apaan tuh 33 kunyahan gitu ya. Ternyata di mindful eating ini ya, kita tidak sadar teman-teman ya. Ternyata udah lebih dari 33 kunyahan ketika kita membayangkan bahwa ini semuanya pemberian Allah. Luar biasa sekali ya. Nah kemudian apalagi teman-teman, bergabunglah dengan komunitas mindfulness ya. Insya Allah teman-teman saya nanti bersama Mbak Caca ya, kemudian dengan Bu Ardi, dengan teman-teman yang kita bertiga dengan teman-teman Happy Counselor, kita insya Allah nanti akan kerap melakukan acara-acara seperti ini teman-teman ya. Kita akan membuat komunitas, Anda boleh nanti masuk, bahkan nanti Anda boleh masuk ke dalam komunitas Happy Counselor teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman vibrasi itu sangat luar biasa. Karena insya Allah mudah-mudahan kita udah satu frekuensi, ilmunya kita amalkan teman-teman ya. Baik teman-teman, inilah cara kita mempraktikkan mindfulness teman-teman. Oke. Nah, katanya kalau seandainya ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah teman-teman. Seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, oke. Jadi malam ini teman-teman saya akan bersama Anda untuk mempraktekkan ya, khususnya tadi pas kita me time ya. Me time tadi kita melakukan meditasi sendiri, ini kita akan praktekkan, saya akan bersamai Anda ya, saya akan bersamai Anda di dalam meditasi kita malam ini untuk Anda latihan teman-teman ya. Kemudian Anda rasakan. Nah, pastikan teman-teman ya, saya sangat sarankan
untuk bagaimana supaya Anda tidak terdistraksi dengan suara-suara di sekitar Anda pakai earphone teman-teman ya, pakai headphone Anda supaya nanti suara saya nanti terdengar, instruksi dari saya Anda dengarkan secara saksama teman-teman ya. Anda benar-benar mengikuti arahan-arahan saya sehingga nanti Anda benar-benar menikmati sesi mindfulness malam ini teman-teman. Oke, sudah kita persiapkan? Ya, pastikan teman-teman kalau seandainya ada headphone Anda gitu ya supaya nanti di sesi mindfulness ini nanti Anda benar-benar nikmatin teman-teman ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita mulai baca aja ya. Siap, Pak, siap. Oke, baik. Sebentar ya. Nah, teman-teman, ikuti instruksi saya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Anda duduk senyaman mungkin ya seperti ini. Kalau seandainya Anda duduk di kursi ya. Kita malam ini akan melakukan meditasi latihan untuk latihan mindfulness teman-teman ya. Pastikan Anda bersandar di kursi Anda. Kalau seandainya Anda duduk di kursi, kalau seandainya Anda bersila, Anda boleh duduk dengan tubuh tegak gitu ya teman-teman ya. Kemudian tengadahkan kedua tangan Anda dan letakkan di atas paha Anda teman-teman ya. Oke, sudah pastikan semuanya, teman-teman semuanya sudah melakukan instruksi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian teman-teman pejamkan mata Anda ya, pastikan pejamkan mata Anda. Kemudian Anda mulai tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan bernafas dari perut teman-teman ya. Kemudian hembuskan dari mulut pelan-pelan. Kemudian tarik lagi teman-teman. Kemudian hembuskan. Nah, buat kita yang muslim, bersamai meditasi kita malam itu dengan zikir teman-teman ya. Ketika Anda menghirup udara, Anda bernafas teman-teman, Anda ucapkan dalam hati Anda Allah. Kemudian Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya. Ucapkan teman-teman. Allah. Alhamdulillah. Nafas dalam. Akan di dalam. Alhamdulillah. Allah. Sadari nafas pastikan nafas dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, ya terima kasih. Tanpamu ya Allah, aku terima kasih atas yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, dan segala sesuatu
Engkau mengizinkan untuk terima kasih. Engkau telah mengizinkan melihat keindahan alam semesta hingga bisa setiap hari hingga hari ini ya Allah. Aku masih bisa melihat binar selama ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Dengan sifat basarmu ya Allah, aku bisa melihat baik seperti burung-burung bertembangan. Ya Allah, dengan sifat samamu ya Allah, aku izinkan indera pendengaran suara-suara di kelas hijauan suara anak, suara manja pasangan, nasihat orang tua. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Hari ini Kau telah memperdagangkan dari pemberi Anda memberikan kesempatan menyenangkan beliau. Dengan kalimat dan seperti Kau izinkan kuasa-Mu ya Allah untuk aku bergerak, aku bisa berjalan, melangkahkan kedua tangan masih bisa memegang ya Allah. Aku bisa menggerakkan kedua tanganku tidak. Terima kasih. Kau telah mengizinkan ya Allah bisa melakukan untuk melangkahkan kakiku ya Allah ke tempat-tempat yang Engkau sukai. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah, dengan sifat yang Kau izinkan aku berkehendak sehingga aku bisa berkehendak apapun yang aku inginkan di atas dunia ini. Aku wujudkan semacam ini. Aku ingin sungguh banyak keinginanku ya Allah. Dan tidak Allah. Kemudian teman-teman ya, kita tambah lagi terapi kita malam ini, pastikan Anda masihkan Anda peluk diri ya, Anda peluk diri Anda dan dekat diri Anda sendiri, dekat diri malam ini kita berbicara dengan diri kita sendiri. Wahai diri, apa kabar diri kita saja? Maafkan aku selama ini, terlalu lama tidak aku, wahai diri. Wahai diriku, terima kasih selama ini, wahai diri. Kau telah membersamai hingga hari ini. Terima kasih.
kasih. Wahai diri, maafkan selama ini aku tidak memperhatikan kesehatan. Aku terlalu menuruti hawa nafsuku sehingga apapun aku mampu. Hingga aku tidak menjaga kesehatan. Wahai diri, maafkan aku. Banyak sekali kalori-kalori yang tidak baik, lemak-lemak jahat yang masuk ke dalam. Karena aku tidak mengontrol makanan. Maafkan aku, wahai diri, maafkan. Mulai hari ini dan seterusnya aku berjanji supaya aku mampu mulai menyadari apa yang aku sudah dan kau sehat, wahai diri. Terima kasih, wahai diri, sampai hari ini kau masih bersama ibu. Terima kasih. Terima kasih, wahai diri. Dengan kedua tangan, dengan kedua tangan, dengan lima baju, kau mengizinkan aku sebagaimana pernah. Terima kasih. Bukan sebaik mungkin. Supaya hidup ini seterusnya. Untuk bisa terus, untuk bisa berdamai dengan masalah, untuk tidak mencemaskan masa depan yang belum terjadi. Hari ini adalah milik kita. Hari ini perlu kita syukur. Hari ini perlu kita rayakan. Bahwa Engkau ini adalah katakan kepada diri Anda, wahai diri, engkau begitu, engkau luar biasa. Engkau telah diamanai Allah untuk yang sangat luar biasa. Engkau begitu hebat, wahai diri, yang pernah menyertai wahai diri. Jangan pernah, jangan pernah. Ayo kita sama-sama hadapi apapun itu persoalannya. Itu adalah ujian dari dunia. Kita semua ujian. Karena ujian itu adalah rasa cinta Allah kepada kita. Wahai diriku untuk begitu. Terima kasih kepada diri. Kau itu benar dan begitu hebat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita atas Anda dan Anda. Berbicaralah dengan diri Anda dengan berbicara. Wahai diri, besok kita berjumpa kembali karena malam ini kita istirahat. Baik sekali dan sehat syukuri hidup dari kita sambut hari esok dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Ketika kita memiliki wahai diri, kita sambut Allah yang sangat luar biasa. Dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Dengan kebahagiaan yang kita rasakan.
Kabulkan dan tenang diri murah letakkan Alhamdulillah. Anda mulai kembali Anda mulai satu, dua, tiga. Baik, alhamdulillah teman-teman. Bagaimana semua sudah melakukan apa yang sudah kita terapkan tadi, teman-teman? Bagaimana perasaan Anda? Ya, boleh Ibu Evi mungkin siapapun yang mau berinteraksi dengan saya, teman-teman boleh menceritakan ya. Sebelum kita melakukan sesi mindfulness tadi, barangkali tadi kita buat skor 1 sampai 10 ya. Kira-kira tadi skornya berapa gitu ya, Pak? 1 itu adalah skor yang paling rendah, 10 itu adalah skor yang paling tinggi gitu ya. Ketika Anda before tadi skornya adalah rendah, teman-teman, boleh jadi nanti ketika Anda mindfulness skornya tinggi. Tapi Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Ya boleh kasih skornya before dan after. Siapa yang mau berbagi dengan saya? Ya silakan Ibu Evi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Waalaikumsalam. melakukan, Alhamdulillah setelah melakukan sesi ini, yang saya rasakan itu hati menjadi tenang, rasa syukur bertambah, terus rasanya kita itu jadi pasrah sama Allah, semakin mensyukuri apa yang sudah saya miliki, jadi ingat-ingat kesalahan-kesalahan dulu yang saya lakukan, ya Allah, jangan Hmm. lagi dilakukan. Jadikan saya orang yang sabar, penuh syukur. Jadi setiap hidup ini, tiap momen itu akhirnya saya lebih akan mencoba lebih bersyukur. Setiap momen yang saya jalani itu yang nantinya akan menjadi tekad saya nanti agar semakin bermanfaat hidup ini. Saya rasakan happy terus, jadi semakin Alhamdulillah. positif, membawa perubahan kepada lingkungan, utamanya pada keluarga dalam membersamai anak-anak, membersamai suami, orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sesi ini sangat sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu Evi, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Evi tadi udah memberikan testimoni jujurnya ya. Mungkin teman-teman barangkali bagaimana dengan Pak Aryu? Mau berbagi dengan kita Pak, before dan afternya sebelum dan setelah kita melakukan sesi mindfulness tadi? Monggo Pak. Belum di unmute Pak. Mikrofonnya belum di unmute Pak. Oke, sudah Pak. Silakan. Belum kedengaran nih suaranya Pak. Mbak Caca kedengaran atau saya aja yang nggak kedengaran ini suara Pak Haryu? Iya, nggak ada Nggak suaranya Pak kedengaran Mbak. Haryu. Tapi Pak Hari pakai 2 akun ini masuknya kayaknya ya. Mungkin akun yang satu lagi ya Pak untuk mic. Mungkin di akun satu lagi Pak dari handphone kali Pak. Yang ini Bapak matikan. Mungkin. Atau sambil nunggu Pak Hari ada lagi yang mau sharing-sharing kakak-kakak. Boleh on cam teman-teman. Sama aku. Dengan Kak Mia mungkin, Kak Rida. Kak Rida tadi hampir borong masalah tadi kayaknya. Kak Rida silakan Kak Rida boleh berbagi dengan kita before dan after ya ketika tadi sebelum kita melakukan sesi mindfulness, setelah kita melakukan mindfulness, before afternya apa? Boleh silakan Kak Rida boleh berbagi dengan kita. Apakah masih bersama kita ini Kak Rida? Kemudian ada Kak Putri, kemudian Kak Yuni. Siapa lagi mau berbagi setelah kita ini tadi? Lebih nerimo katanya ya Bu Kak Munira. Boleh? Boleh mungkin mau speak?
Kak Munira, Tangerang, boleh speak on cam, boleh, monggo silakan. Sehingga kita bisa memberikan positif vibe ya. Ya, setelah Ya, silakan Kak Munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya, suaranya Ya, agak kecil ya. setelah mengikuti ya, setelah Sudah. mengikuti kegiatan mindfulness itu ada beberapa yang jadi poin untuk bisa membuat kita tuh lebih afirmasi ke diri kita sendiri tuh untuk lebih positif lagi gitu untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapin gitu. Terus Suaranya agak kecil ya. ya kata ini lagi dicas HP-nya soalnya. Oh, oke. Iya, jadi lebih apa punya apa tuh penanaman diri sendiri untuk lebih fight gitu, untuk lebih semangat menghadapi apapun itu gitu. Ya seperti itulah yang saya rasakan gitu. Jadi kita lebih punya untuk menghadapi apapun masalahnya gitu, lebih positif lagi kayak gitu. Alhamdulillah. Skornya kalau dari tadi sebelumnya skornya berapa? Setelahnya skornya berapa? Dari 1. Sebelum itu skor ya sebelumnya itu saya merasa tuh skornya di 3 atau 4 gitu. Tapi setelah mengikuti sesi mindfulness tadi saya rasakan tuh lebih ringan, lebih apa ya, lebih positif lah gitu, positif mind. Sekitar 9. Baik. 9. Oke. Terima kasih Kak Monir ya atas sharingnya bersama kita. Gimana Pak Haryu? Mau berbagi dengan kita? Masih suaranya udah oke Pak? Halo, tes. Iya sudah Pak. Oke, sudah kedengaran Pak. Monggo Pak. Mindfulness yang barusan bahwa memiliki makna tersendiri tentang kesadaran diri. Wah, kita ini tahu bahwa posisi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tahu kita ini sebenarnya siapa sebenarnya dari keberadaan kita. Dan itu membuat kita menjadi lebih apa namanya ya, lebih welcome dalam menerima diri sendiri, tidak denial terhadap permasalahan, gitu. Menerima dengan penuh kesadaran tanpa harus memberikan kepada orang lain. Jadi betul dari inner ya, dan dalam diri sendiri ya, tanpa harus apa namanya melakukan suatu ada stimulus yang dari luar bisa jadi muncul dari dalam diri sendiri sehingga merasa lebih tenang, enjoy, dan bahwa lah hidup menerima apa adanya dalam diri kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sharing sessionnya ya. Baik. Ada lagi mungkin satu orang lagi mungkin mau berbagi dengan kita? Ada Kak Nia tuh di kolom chat yang tadinya ada Oke, beberapa ini saya baca pikiran ya. yang berkecamuk setelah sesi itu jadi just blank. Oke. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Kak Nia. Kedengaran nggak? Pikiran berkecamuk setelah sesi ini jadi chest plank. Wah, itu bahasa apa itu chest plank? Iya, Assalamualaikum. Izin Pak Herian Syaputra, Silakan Bu. teman-teman semua. Iya, Alhamdulillah. Tadinya sebelum sesi mindful tadi berkecamuk artinya bukan artinya kacau balau enggak. Jadi kebetulan lagi ada beberapa pekerjaan yang sedang ngantri lah intinya seperti itu ya. Selain itu kan juga sebagai wanita pekerja kan bukan berarti kita meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga ya. Betul, Gitu. sepakat. Jadi seperti kayak selain beban di kantor juga ada beban lain lah intinya seperti itu.
Jadi kayak yang, aduh, aku harus ngapain dulu gitu. Tadi sebelum mindful tuh begitu ya, Pak ya. Tapi setelah setelah sesi mindfulness tadi ya, sebelumnya minta maaf dulu ini kayaknya kamera laptopnya bermasalah, jadi saya nggak bisa on cam. Baik, baik, nggak ada masalah. Heeh. Jadi setelah sesi mindfulness tadi itu berasa tenang gitu, rasanya tuh kayak yang lebih bersyukur. Mungkin banyak orang lain ada momen di mana saya merasa mungkin ada banyak orang lain yang ingin juga seperti saya gitu. Kenapa saya harus Artinya, kenapa saya harus ada seperti mengeluh gitu, aduh saya kok sibuk banget, kok pekerjaan banyak banget. Selain itu, kenapa harus beban sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Mungkin di luar sana, pada saat sesi mindfulness itu saya merasa mungkin di luar sana banyak sebenarnya yang bermimpi berada di posisi saya gitu. Jadi Betul. kayak yang lebih merasa menerima gitu. Oh ya, memang jalannya yang Allah kasih tuh seperti ini untuk saya. Mungkin peran yang Allah kasih buat saya ya begini gitu ya. Saya harus menjalani ini. Dan setelah itu saya merasa saya bahagia gitu, Pak. Itu aja sih mungkin yang bisa saya Alhamdulillah. sharing. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Bahwa kita ingin memvalidasi praktek dari mindfulness ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi berjanjilah dengan diri sendiri ya. Ketika kita melakukan mindfulness, kemudian apa namanya berbicara dengan sendiri itu perlu disapa teman-teman ya. Selama ini mungkin kita hanya nyapa pasangan, ternyata diri kita nggak pernah disapa teman-teman ya. Jadi lakukan tadi berterima kasih sama Allah, lakukan greatness-nya kepada Allah, kemudian sapa diri Anda ya. Anda perlu mengucapkan terima kasih kepada diri Anda, kemudian banyak-banyak minta maaf teman-teman sama diri kita teman-teman. Ini luar biasa teman-teman diri kita ini teman-teman. Waduh, ini tanpa diri kita ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita lakukan mindfulness, rasa greatness, selalu peluk diri kita apapun permasalahannya, peluk diri kita dulu teman-teman ya dengan ucapan rasa greatness. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini teman-teman ya, sedikit ini ada informasi sedikit lagi. Oke. Nah, jadi poinnya teman-teman, prioritaskan kesehatan mental ya dengan mengalokasikan waktu untuk mindfulness, maka kunci bagian dalam genggaman kita teman-teman. Baik teman-teman, ini ada sesi terakhir untuk saya memperkenalkan diri ya. Ini boleh teman-teman kalau mau di screenshot. Ini ada saya, ini ada apa namanya? Ada Teh Arni Sri Anggreni ya. Kemudian ada Mbak Caca. Ini adalah para happy counselor ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan terapi secara khusus lagi, lebih private lagi teman-teman, Anda boleh menghubungi di antara kita bertiga ini siapa aja boleh pilih gitu ya. Anda senyaman mungkin Anda mau pilih sama siapa. Anda boleh nanti melakukan konseling teman-teman. Karena mungkin boleh jadi ada beberapa problem yang Anda perlu melakukan terapi-terapi ya, terapi-terapi yang memang lebih khusus lagi. Boleh jadi mungkin ada problem masalah seperti tadi Kak Rida, kelihatannya saya lihat tuh agak borong ya permasalahannya gitu. Tapi mudah-mudahan ketika misalnya Kak Rida pengen lebih private lagi, boleh nanti konseling dengan kita gitu ya. Boleh di screenshot teman-teman. Barangkali nanti di suatu saat Anda memerlukan kita ya untuk bisa kita sesi konseling lebih dalam lagi. Nah, teman-teman terima kasih ya, terima kasih atas kebersamaan kita malam ini teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, terima kasih sudah belajar sama-sama ya, terima kasih sudah merasakan manfaatnya teman-teman ya. Karena saya berharap, saya sangat bersyukur sekali satu saja yang mengamalkan mindfulness teman-teman, ilmu yang saya sampaikan ini saya sangat bersyukur, apalagi semuanya gitu ya. Kepada Allah saya berasa syukur, kepada teman-teman saya rasa berterima kasih bahwa ilmu ini akan bermanfaat. Bahkan ilmu ini silakan Anda tularkan teman-teman kepada pasangan Anda, kepada anak Anda, boleh Anda sebarkan teman-teman ya. Ilmu ini biarkan jadi amal jariah kita, bahwa mindfulness ini sangat luar biasa teman-teman ya. Bersamai zikir-zikir kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, mindfulness Anda amalkan ya. Ini ada video terakhir ya, dengan nanti berakhirnya video nanti maka berakhir pula acara kita ya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bareng-bareng kita nyanyi ya. Ayo boleh di-unmute teman-teman suaranya. Nyanyi bareng. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, jelas seakan Ya, terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. ayo sama-sama teman-teman. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Aku pernah hancur lagi tak semua Ayo sama-sama akan teman-teman. paham, dan tak semua katakan maaf semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi, aku akan coba pahami. Ayo, Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Aku pernah hancur, rangkai lagi satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Oke, asik atau asik? Asik. Lagi ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, saya persilakan sama Mbak Caca. Oke, silakan Mbak Caca. Iya, kakak-kakak sekalian, alhamdulillah ya masih stay di sini. Terima kasih juga buat Pak Heri atas ilmunya. Tadi kita udah praktek mindful breathing. Dengan kita rutin ya kakak-kakak mempraktekkan mindful breathing seperti tadi itu udah bisa mengubah hidup kita luar biasa loh. Jadi teknik mindfulness itu banyak ya. Tadi kita baru satu. Bagi yang penasaran teknik mindfulness yang lain bisa hubungi kita bertiga tadi ya. Ya, kenapa sih kita bisa rileks? Kenapa? Ayo. Jadi kalau cemas, kalau kita lagi cemas itu gelombang otak kita di beta. Nah, dengan mempraktekkan mindfulness tadi, kita menurunkan gelombang otak kita ke alfa dan theta. Oke, kakak-kakak sekalian, terima kasih atas pengalamannya malam ini. Terima kasih sudah membersamai kami. Kami bertiga, qadarullah Bu Arni lagi ini ya berhalangan hadir. Saya, Pak Heri dan Bu Arni mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di momen berikutnya ya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama ya. Bagi yang bisa on cam boleh tunjukkan wajah terbaiknya. Ada Kak Munira tadi, ya sudah ada yang live ya. Ya udahlah kita langsung aja ya foto bersama ya. Say cheese. Sekali lagi, say cheese. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kami akhiri dulu sesi webinar kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima sampai kasih jumpa Pak lagi. Heri. Sama-sama. Terima kasih Kak Berkah ya. Caca. Bang Heri. Barakallah ilmunya. Semoga berkah. Amin. Terima Ilmu kasih. dipraktekkan. Amin. Terima kasih. Kita close ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.